Halo, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tutorial Teknik Sipil. Kali ini kita akan eh, belajar bagaimana cara mencari sinus dan kosinus menggunakan program Excel. Barangkali ini berguna jika teman-teman mengerjakan tugas-tugas seputar di teknik sipil, misalkan di tugas fondasi, di tugas baja, tugas beton. Teman-teman memerlukan bantuan program Excel dalam menghitung sinus dan kosinus suatu sudut tertentu ya. Misalkan teman-teman ketika sedang mengerjakan tugas besar baja di komponen atap, yaitu tepatnya di kuda-kuda, teman-teman ingin menghitung panjang miring dari setengah kuda-kuda ini, bisa langsung dicari jika tahu sudut dan tahu jarak mendatar misalkan. Oke, misalkan teman-teman saya coba buka AutoCAD-nya. Ada struktur kuda-kuda ya, setengah kuda-kuda. Di sebelah kanan misalkan panjangnya adalah berapa ya, 9 meter atau 10 meter biar gampang, 10 ya. Lalu misalkan sudut kemiringan atapnya misalkan aja adalah 23 derajat misalkan. Berarti kita harus buat line-nya add berapa, misalkan 15 ya, biar lebih kurang dari berapa, atau 30 derajat aja ya biar sama kayak tadi. Berarti kurang dari 190 ditambah 90 ditambah 60, 150 ya teman-teman. Nah, di sini kita tarik garisnya orto ya, nyalakan orto biar tegak lurus. Kita trim lagi. Oke, kita cek panjang setengah kuda-kuda ini, horizontalnya adalah 10 meter, sudutnya adalah di bagian, ada yang tahu, angular ya. Ini tinggal diklik. Nah, di sini 30 derajat tepat ya. Oke, kita coba menggunakan bantuan program Excel. Mungkin ada kesalahan teman-teman yang lain ketika mencari nilai sinus menggunakan program Excel adalah langsung menuliskan rumusnya adalah sama dengan sin, misalkan sudutnya adalah 30 ya, 30 derajat. Jadi tidak dikonversi ke radian dulu, tapi langsung sin 30, pasti angkanya atau hasil sinus 30 derajat tersebut tidak 0,5. Nah, di sini tampil min 0,988. Kenapa seperti ini? Karena rumus fungsi sin ini Excel mengenalnya sudutnya itu dinyatakan dalam radian. Excel mengiranya seperti itu, sehingga kalau teman-teman ingin mencari nilai sinus 30 derajat, teman-teman di Excel harus menggunakan dua cara ya. Cara pertama yaitu mengkonversi sudut tetanya ini, sudut kemiringan atap di sini yang 30 derajat itu dikonversi dulu atau diubah ke dalam bentuk radian, dari derajat ke radian. Caranya teman-teman tinggal sudutnya misalkan 30 dikalikan dengan 22/7 atau pi ya. Di sini mungkin Excel bisa langsung PI kurung buka kurung tutup ya, dibagi dengan 180. Nah, ini enter. Nah, ini sudah dinyatakan dalam bentuk radian. Jadi teman-teman di sini sama dengan sinus kurung buka. Nah, ini numbernya sudutnya harus dinyatakan dalam radian dulu, kurung tutup, lalu tekan enter di keyboard. Nilainya adalah sudah benar ya teman-teman, 0,5. Jadi sinus 30-nya adalah 0,5. Jadi dia sudutnya harus dinyatakan dalam radian dulu. Mungkin cara kedua ada yang bertanya apakah bisa langsung tanpa konversi? Jawabannya bisa ya. Ini cara pertama adalah seperti ini, kita ubah derajat ke radian dulu. Cara keduanya teman-teman tinggal langsung aja sama dengan sinus. Jangan lupa tambahannya adalah ketik radians ya. Kurung buka lagi, baru klik angka atau sudut yang masih dinyatakan dalam derajat 30 ya. Jadi bukan di radian karena saya sudah menuliskan fungsi radians. Kurung tutup,
kurung tutupnya 2 kali. Coba lihat di sini. Sekali lagi, lalu saya tekan enter, hasilnya simsalabim pasti sama ya, 0,5. Jadi ini cara pertama, teman-teman ketik sama dengan sin sudutnya di dalam 6 radian. Lalu cara kedua, teman-teman ketik fungsinya sin kurung buka radian kurung tutup, lalu sudutnya yang langsung yang derajat di enter, dapat angka yang sama 0,5. Oke, mungkin jika teman-teman ingin mencari panjang miring ini, yang sini ya, panjang miring dari sini ke sini, teman-teman bisa langsung ya, misalkan dari sini ke sininya adalah berapa tadi, misalkan di AutoCAD adalah 10 ya, misalkan 10 meter. 10 meter. Nah, ditanyakan adalah yang miringnya berapa, R-nya misalkan berapa. Teman-teman bisa langsung ya, tinggal 10 meter tadi dibagi dengan sinus 30, nilainya pasti adalah 20 ya. Coba teman-teman cek di AutoCAD, kita cek dimensi align ya, karena miring jadi dimensionnya bukan linear tapi align yang miring ini. Matikan orto F8 ya di keyboard, lalu klik ujung ujung. Sebentar, apakah ada kesalahan? 11. Oh iya, salah ya, sorry. Bukan sinus ya, karena ini yang diketahui adalah mendatar, berarti dibagi kosinus. Coba kita langsung praktek kosinus ini. Kosinus, kalau nggak dalam radian ini aja ya, kosinus itu. Enter aja nggak apa-apa. Nah, 11,547 ya. Kita bold. Jadi karena kosinus adalah perbandingan antara sisi yang horizontal atau yang samping, bukan yang sini ya, dengan yang miring. Kita cek apakah nilai di AutoCAD adalah 11,547. Kita ulang lagi, dimension, align, klik dari atas sampai bawah, lalu 11,547. Ternyata hasilnya adalah sama 11,547 persis ya, dengan menggunakan rumus ini. Atau alternatif lain, bisa teman-teman menggunakan dibaginya adalah kosinusnya dalam radian gini, berarti sudutnya 30 derajat kurung 2 kali enter, sama ya 11,547. Mungkin segitu aja teman-teman, sampai berjumpa di video seputar tutorial teknik sipil dari saya yang original, dan mudah-mudahan bermanfaat dan berkualitas buat teman-teman. Silakan teman-teman share video ini, like video ini, komen video ini jika ada pertanyaan di seputar video ini atau di seputar teknik sipil. Teman-teman klik tombol subscribe atau berlangganan di channel YouTube saya agar dapat notifikasi jika ada update video-video terbaru dari saya. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.